A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bareng-bareng semua. Baik, jadi mengingat video-video kita, informasi-informasi kita tuh sering ada caranya untuk tidak bisa beredar gitu ya. Jadi Toto di atas 21 tahun sehingga untuk video ini ditonton harus masukin password, harus masukin identitas yang lain sehingga tidak beredar kenceng. Jadi gini deh, sahabat semua, saya dengan ini menyatakan Anda boleh upload seluruh video Bosman. Masuk ke video Anda, masuk ke YouTube channel Anda, masuk ke sosial media Anda. Kalau Anda dapat AdSense, dapat uang dari iklan yang masuk, ambillah semua itu untuk Anda. Saya tahu ada sekarang ini udah puluhan saat ini yang menggunakan video-video Bosman masuk ke video mereka. Nggak masalah. Jadi bukannya kita bilang, lu pakai nama gue, pakai produk gue, nggak ada. Karena di sini bukan uang yang kita harapkan dari kepentingan-kepentingan video-video tadi. Video tadi adalah untuk kesadaran bernegara. Jadi saat ini video Bosman hanya ditonton 1 juta viewer per hari. Dengan Anda sahabat semua ada 9.000 saat ini. Kalau Anda share atau upload satu aja, apalagi semuanya ya ada 600, sudah hampir 600 itu, dan Anda dapat financial benefit. Saya tahu banyak sekali ada yang pernah lapor ke saya, terima kasih Pak, saya dapat 17 juta komisi fee dari AdSense YouTube bulan ini dari video-video Bapak. Saya bilang ambil lah, saya bilang kayak gitu. Itu Anda semua bisa benefit dari itu semua. Tapi poinnya adalah jika suatu hari YouTube channelnya Bosman dan itu Bosman di drop atau di block atau di take down atau diapain lah, terserah. Misi-misi kita tetap tercapai. Sekali lagi, ini bukan masalah uang. Ini adalah masalah bagaimana mengedukasi supaya tahun 2024, pada saat Old Mind ini sudah di masa ujung pemerintahannya, kita bisa, ide kita diterima. Bosman bukan mau jadi presiden, gue mau jadi Lord. Jadi, nggak ada cita-cita untuk, yang penting idenya. Ganti semua ide tua itu semua. Mosok kalau si A yang jadi tetap pakai IMF, si B yang jadi tetap pakai obornya Cina. Coba aja lihat sekarang yang di etalase di 2024. Semuanya pasti begitu jadi. Tanya deh, begitu jadi, pasti pakai itu lagi. Bernegaranya taat sama Amerika lagi, takut sama Tiongkok lagi gitu ya. Jadi, oke lah. Siapapun nanti yang jadi, mereka akan bilang, Bosman gue ambil konsep lo ya. Karena ini membuat Indonesia berdaulat. Apa jawaban saya? Ambil Jo, gitu ya. Kalau kita Manado nih, ambil lah. Dia bilang gitu. Nggak masalah, karena ide kita, yang penting ide kita diterima. Nomor satu kan MMT, Modern Monetary Theory, itu adalah printing money. Jadi pasti Bappenas kita adalah orang-orang yang mendesain bernegara ini 12 lapis. Nah sahabat semua, apa itu desain 12 lapis? Jadi misalnya kita mau buat benang atau baju gitu ya, baju kita kainnya dari mana, benangnya dari mana, mau pakai polyester, mau pakai katun, 100% kapas. Terus kancingnya dari mana, mau pakai resleting dari mana, ada yang pakai batok, ada yang pakai plastik, ada yang segala macam. Itu kita bukan sekedar ini, dan itu semua kita biayai. 12 level itu kita biayai, nanti distribusinya kemana, pakai jalanan apa, mobilnya apa, semua akan kita gunakan produk-produk lokal, dan itu pakai printing money. Jadi printing money itu tidak bisa jalan sebelum project itu dihitung cost accountingnya ya. Jadi John Bollard ini punya tulisan menarik, namanya Economic at War, itu bukunya. Saya ini penggila buku, jadi hari ini kita baca tentang Economic at War. Jadi di tahun 45, pada saat sebelum perang, di tahun 36 sampai 39, pada saat Amerika dan sekutu Amerika, terutama Amerika dulu belum powerful sekali, jadi negara-negara Eropa itu minta Amerika masuk. Terus apa yang dilakukan adalah mereka minta John Maynard Keynes, ada banyak sekali ilmuwan-ilmuwan, tokoh-tokoh ekonom di masa itu disuruh menghitung cost accounting. Berapa kilogram, berapa ton besi dibutuhkan, ferro, berapa untuk buat amunisi, untuk buat baju, untuk buat makan, itu dihitung cost accountingnya. Untuk buat pesawat, buat tank, buat mobil, buat dan lain sebagainya, dihitung cost accounting. Berapa modalnya, terus dari mana barangnya, dirinci.
syaratnya sederhana. Churchill waktu itu sangat sederhana. FDR juga Franklin Delano Roosevelt juga perintahnya sama. Ini dua Inggris sama Amerika memang kompak banget. Mereka cuma bilang, berapa biayanya untuk kami menang perang? Perang itu ada perang sama Jepang dan perang sama Jerman gitu ya. Mereka menghitung totalnya sekian billion dolar. Itu angka dari langit billion dolar. Begitu mereka printing money, udah underlay-nya adalah alat-alat perang tadi gitu ya. Ada inflasi? Nggak ada gitu ya. Makanya saya bilang printing money kok ada inflasi. Saya bilang, lu sekolah di mana sih? Segitu takutnya sama printing money gitu ya. Printing money itu ditakuti kalau tidak ada production yang dibuat gitu ya. Tapi kalau, nah, bukunya baca, namanya The Economic at War. Jadi The Economist at War. Jadi orang-orang memenangkan perang tuh ekonom yang memenangkannya gitu ya. Nah, jadi sama, kita nanti akan sama juga. Kita akan membuat menghitung cost accounting-nya, kemudian kita akan printing money dan UKM kita langsung jalan karena kita mau tahun 2024 itu kita menjadi negara berdaulat gitu ya. 2045 kita akan menjadi, dan mulainya dari 2024 karena sekarang kayaknya udah nggak kasihan sekarang ngurusin COVID, terus ngurusin apa Tiongkok ya udahlah, itu mereka terlalu repot dengan urusan gitu. Nggak mungkin lah bisa menjadi negara berdaulat. Kita cuma ngingetin sekali lagi. Jadi kita harapkan konsep kita ini diterima oleh siapapun yang nanti mau running 2024, konsep kita ini. Jadi kalau Anda, bayangin ber-9.000 kita, upload masuk. Anda buat, kalau nggak punya YouTube channel, Anda buat YouTube channel. YouTube channel Anda sendiri, Anda tinggal ambil tulis kita, terus kasih judul-judul yang jangan terlalu negatif atau terlalu clickbait gitu ya. Kasih yang educate, kasih yang fun, kasih yang lucu, dan lain sebagainya. Sehingga ribuan atau jutaan orang. Saat ini ada 180.000 orang yang ada di internet. Ada 180 juta. Jadi saya harapkan teman-teman bisa memanfaatkan. Kalau Anda dapat 1 juta per hari, Anda bisa hampir 100 juta itu dari AdSense-nya dari YouTube gitu ya. Pakai aja video-video kita ini untuk di-re-upload, di-reshare, dan pakai akun-akun Anda sendiri. Perbanyak itu semua informasi-informasi itu. Anda boleh mengganti thumbnail-nya, mengganti footage-nya. Yang penting voice-nya jangan dipotong. Narasinya gunakan tulisan agar orang menjadi lebih paham gitu ya. Ini tujuannya bukan untuk memecah belah bangsa, ini tujuannya untuk membuat kita negara berdaulat. Dan cara cerdas bernegara ini sudah hampir 600 video. Sebarkanlah gitu ya. Kemudian sahabat semua, kita saat ini ya tadi ada informasinya adalah untuk re-upload. Anda sangat diizinkan menggunakan nama Anda video-video Bosman. Saya harapkan ada 9.000 sahabat ini punya 9.000 akun yang masing-masing taruh semua videonya Bosman, dan Anda dapat faedah yang sama. Sekali lagi, kita baru mencapai mungkin 1% dari populasi. Bayangin dari 180 juta orang yang punya akun di sosial media atau internet, menggunakan internet ini, baru 1 juta yang kita capai. Masih kecil sekali. Gimana cara 100 juta bisa menonton video ini? Dan kalau 100 juta bisa menonton video ini melalui Anda punya channel, kita tahu bahwa kita berperang, dunia saat ini berperang. Contohnya lagi. Bisa dibayangkan bahwa di dunia yang perang dunia pertama, yaitu tahun 1914 sampai 1918, 4 tahun. Itu perang dunia 1. Kemudian perang dunia kedua 40 sampai 45, 5 tahun. Dan kita tahu 2016 waktu Trump menyatakan menjadi presiden, 2017 Trump declare war ke Tiongkok. Tapi bukan world war, bukan perang dunia, tetapi adalah economic warfare dengan salah satu strateginya menggunakan trade war, perang dagang. Itu terjadi, dan begitu itu terjadi maka di tahun 2017 sahabat semua ingat, kita mengingatkan dengan waktu itu belum pakai YouTube. Di 2019 kita mengingatkan bahwa everything start with the economic warfare, diakhiri dengan military war gitu ya. Dan di tahun 2020 untuk menjatuhkan Trump, globalis dan Demokrat Amerika menggunakan tool yang namanya biological warfare, yang namanya COVID, untuk menyerang Amerika. Dan pada saat itu yang disarankan oleh mereka menggunakan masker. Tapi Trump punya analisa sendiri bahwa kalau peristiwa dari Spanish flu itu ada 3 gelombang. Jadi gelombang pertama tertinggi, kedua agak rendah, ketiga terendah. Tapi virus pertama itu paling lemah, kemudian agak kuat, terakhir yang paling kuat gitu ya. Nah, jadi pada saat terlemah ini semua orang terpapar aja supaya tingkat
herd immunity-nya tercapai. Dan yang terjadi oleh Trump dilakukan adalah dibebasin aja, toh mereka punya operating sistem dari kesehatannya terbaik di dunia, dan ternyata terbukti sekarang 49%, 49,1 di Amerika menggunakan herd immunity natural. Dan ini adalah tapi sekali lagi Trump kalah dengan 4 negara bagian yang dalam tanda petik dicurangin katanya. Tapi itu negara Amerika, bukan negara kita. Tapi dia adalah salah satu polisi dunia yang berkepanjangan. Ternyata Biden ini mengambil konsepnya Trump untuk masih berperang juga dengan Tiongkok. Jadi, dan itu adalah perang dunia negara. Kita nggak ikut-ikutan. Tetapi kita di dunia ini perang dengan makhluk yang tidak kelihatan, yang namanya virus corona atau COVID gitu ya. Jadi begitu dunia saat ini menjadi satu rasa dan perang bersama, inilah yang menarik. Bahwa kita harusnya sudah menggunakan war mode atau ekonomiknya at war. Jadi ekonomi itu ada 3, economic at normal condition, economic at crisis, dan economic at war. Jadi harusnya bernegara itu pakai economic at war. Sayangnya sekali lagi mereka nggak paham saat ini, old mind yang berkuasa ini nggak paham bahwa economic at war tuh gimana ya gitu ya. Sekali lagi, aduh, itu kadang-kadang kita mengelus dada gitu ya, kok ya beda lagi strateginya, ya nggak pakai ngutang jelasnya gitu ya, harus berdikari, berdiri atas kaki sendiri, every country for their own, negara ngurusin sendiri. Jadi begitu kita masuk perang dunia, yaitu 2020 kemarin, 2021 saat ini kita masih dalam keadaan perang, dan WHO serta World Bank sudah mengumumkan bahwa perang ini diperkirakan berakhir tahun 2025. Jadi perang ini masih panjang, sahabat semua. Perang ini kan perang besar itu kan ada battle perang, pertempuran kecil gitu ya. Ini masih banyak di Jawa sekarang, di Bali itu masih ada pertempuran kecil. Dan kita harus memenangkan pertempuran itu untuk memenangkan peperangan. Jadi bayangin kalau kita baru selesai tahun 2025. Jadi baru sebagian yang tahun 2022 lepas sebagian, 2023 lepas sebagian, dan lain sebagainya. Nah, kalau melihat kayak gini mode-nya atau cara bernegara saat ini tidak juga memahami ini World War III, perang dunia ketiga, karena perang benar, semua negara perang kok masih nggak declare juga sebagai perang dunia. Ini akan berbahaya bernegaranya. Jadi ya udah, kita sebagai kaum Sontoloyo mengingatkan kaum New Mind ini, Presiden Republik Sontoloyo mengingatkan kaum New Mind, sahabat semua, ini adalah war mode gitu ya. Sahabat semua, ini adalah World War III. Sahabat semua, kita harus kompak. Sahabat semua, kita harus membangun kekuatan bersama gitu ya. Sahabat semua, kita nggak usah bergantung pada negara lain. Kita bergantung pada kekuatan tanah air sendiri. Nah, gimana cara bergantung pada tanah air sendiri nih? Nah, ini informasi berikutnya mau diumumkan. Jadi sahabat semua, kalau Anda punya UKM, sekali lagi, Anda punya UKM, Anda perlu dana. Saat ini di Santara ada sekitar 2 triliun dana dengan 280.000 investor receh ya. Sederhana ya, 280 investor tuh anggap masing-masing naruh 10 juta rupiah aja untuk invest di portfolio keuangannya, mau invest di UKM Anda. Jadi kalau 10 juta dikali 280 itu 2,8 triliun. Jadi ada 2 triliun. Sahabat semua, kalau Anda punya UKM, Anda perlu dana. Anda lihat di IG, di wall IG, maka di situ udah ada informasi, kirimkan Anda punya, ada 7 persyaratan, Anda perlu uang berapa, apa yang Anda butuhkan, bisnis Anda seperti apa, dan lain sebagainya, dan kita akan review di 280.000. Dan bagi Anda yang saat ini bingung mau ngapain, bisnis baru kan susah, tapi kalau Anda punya uang, Anda join sebagai investor untuk membantu UKM. Jadi Santara adalah penghulu untuk menghubungkan si cowoknya adalah si investor, si ceweknya adalah si UKM. Dan saat ini Santara adalah perusahaan terbesar dan nomor 1 leading di perusahaan urun dana ECF, Equity Crowdfunding, dan ini adalah kontribusi dan itu adalah kontribusi dari komunitas kita New Mind ini untuk membangun ekonomi Indonesia. Itu base-nya MMT kita kan pro pada UKM, pro pada bottom of pyramid. Jadi bukan yang piramid di atas, kita pro pada bottom of pyramid. Ini membuktikan bahwa kita bukan cuma konsep doang. Beginilah cara kita bergandengan tangan. Jadi tadi ya, nomor 1 kita re-upload, kemudian re-share apa yang kita punya informasi. Kedua adalah yuk gandengan tangan untuk membangun UKM. Karena UKM ini yang kuat terhadap
masalah krisis ekonomi. Inilah yang membuat Indonesia nanti take off di 2045 adalah kekuatan UKM yang 40-50 juta